Eh, agak kedeketan nih. Ah, halo Pak Win. Yes. Halo, halo Pak Herman. Terlalu Terima kedeketan ya, Pak? kasih. Nggak juga kok kayaknya. Pas ya? Mungkin agak pas kayaknya. Cuma, cuma Oke, mungkin oke. agak Halo, agak halo Pak. menggema ya. Suaranya agak menggema. Oh, agak menggema. Ah, ah. Tes, tes. Tapi nggak Kenapa apa-apa ini? kok. Tapi jelas sih kok. Suaranya jelas Saya kok. jelas, atau saya coba rejoin? Saya Nggak coba apa-apa rejoin kayaknya kali ya? Pak. Nggak apa? Coba rejoin Oh, deh. oke. Nggak apa-apa kayaknya Pak. Rejoin ya. Nanti Kemarin, takutnya nggak apa-apa. nanti rejoin takutnya ntar malah error lagi. Nggak Oh apa-apa gitu. kok. Kemarin sih yang itu di rejoin jadi benar sih. Oh ya udah, oke deh, nggak apa-apa. Ntar mungkin jadi benar sendiri signal kali ya. Mungkin kali ya. By the way, ini deh langsung terima kasih loh Pak Win akhirnya mau Iya, join di channel saya Mark Insight. I think yes. kebetulan Thank mungkin you saya juga Kak lihat dari chat tadi, undang. ya tadi aku sempat sharing ya salah satu one of your case tadi itu I'm very interested dan I know all the case dan itu memang sangat Iya. relevan dari day to day-nya teman-teman juga di market. Ya, nah, kebetulan memang my background is di investment ya Pak ya background saya dan mungkin Hmm. Pak Win saya lihat mungkin lebih klop karena Pak Win ini backgroundnya ada bisnis juga pernah berterjun investment. Jadi makanya kenapa saya bawa hari ini temanya mengasah pola pikir sesuai dengan spesialisasinya Pak Win terkait dengan berbisnis dan berinvestasi. Jadi saya mau coba membedah lagi bagaimana sih perbedaannya itu. Mungkin sebelumnya boleh share dulu Pak Win, mungkin supaya teman-teman, mungkin bagi teman-teman yang belum kenal Pak Win, mungkin mengenai sedikit your background dulu bagaimana sih Pak Win bisa mempunyai ide membuat platform ini, apa yang hal-hal yang menginspirasi atau inspirasi Pak Win? Sure, sure. Kalau asal pola pikir ini sebenarnya munculnya dari passion saya pribadi, Pak, yang suka untuk sharing. Jadi saya dari dulu sampai sekarang saya jalanin bisnis itu, saya orangnya demen untuk sharing. Jadi kalau di bisnis, di internal saya sering kumpulin anak-anak, saya sharing motivasi, sharing ilmu bisnis. Terus pas sebelum COVID, datang ke kuliahan untuk kasih seminar tentang bisnis. Nah, terus saya lihat ini dengan adanya sosial media nih, saya bisa tuangin nih passionnya saya nih untuk sharing rutin Hmm. spesifiknya ilmu bisnis. Nah, muncullah sih asal pola pikir ini. Nah, tapi yang memang baru-baru ini kebetulan viral itu kan yang konsep hah kok gitu sih tuh. Sebenarnya itu salah satu bentuk penyampaian yang saya tes tuh. Jadi saya tes sebenarnya banyak cara penyampaian materi ilmu bisnis dan akhirnya ketemu satu yang ngena gitu, secara emosional kena, terus Hmm. pengajarannya juga ngena. Ya ada latar belakangnya, ada konteksnya, ada lagunya. Jadi dari satu satu package itu ngajarin satu ilmu bisnis. Kan itu ada banyak serinya ya, apa gitu sih. Gitu sih paling Hmm. gambarannya ya. Kalau boleh tahu sedikit backgroundnya Pak Win ini memang backgroundnya lebih ke bisnis atau ke finance atau mungkin ke apa ya Pak? Background kalau saya pribadi memang saya dari keluarga pengusaha. Jadi dari kecil memang saya banyak terlibat dan terekspos dengan usaha dan cerita-cerita pebisnis. Tapi kalau Hmm. dari kuliah saya backgroundnya robotic engineering. Saya sempat Wow. kerja jadi robotic engineer setahun. Terus saya ambil MBA khusus di finance spesifiknya. Kemudian saya sempat kerja di perbankan 3 tahun setengah sebelum saya terjun ke bisnis sih. I Gitu. see. Jadi di bisnis sekarang kurang lebih udah 6 tahun berarti. enam Mungkin tahun. boleh mungkin boleh share sedikit Pak mengenai bisnis Bapak ini lebih ke apa ya Pak? Apakah memang fokus lebih ke edukasi atau mungkin ini lebih ke side job aja Pak pola pikir? Apa memang Oh, this oke, is oke. your main business? Oke, core-nya itu sebenarnya di iklan, Pak. Jadi salah satu yang saya jalanin full time itu di iklan, namanya karta.id. Jadi ini kita mulai di 2016 awal. Jadi kita core-nya tuh awalnya tuh hadir sebagai platform yang menghubungkan antara pengendara motor dengan pengiklan. Karena di saat itu tuh pas saya ingat banget tuh pas Gojek tuh lagi tinggi-tingginya Hmm. gajinya, terus gajinya mulai turun tuh. Nah, terus Hmm. saya dan teman-teman saya tuh pikir, wah, ini gajinya pada pendapatannya kan mulai turun nih sampai di level 2,5 juta. Kita bisa nggak ya cari cara supaya kasih pendapatan lebih? Nah, kita kepikir iklan waktu itu. Awalnya kita mulai pakai jaket. Jadi pengendara-pengendara tuh kita kasih jaket, belakangnya bisa diganti-ganti iklan. Terus akhirnya setelah kita Hmm. coba pilot project, ternyata banyak masalahnya. Rambutnya panjang, terus pas lagi jalan udah tutup pakai tas.
Terus kadang nggak dipakai jaketnya, walaupun ada GPS dia cuma taruh di motornya. Terus akhirnya kita pikir, oke, kayaknya akan lebih baik kalau itu nempelnya di motornya. Nah, muncullah si papan karta itu tuh. Yang dulu pas di Oke. 2017 saya ingat sempat viral Shopee sama Deadpool. Ya, ya, Nah, ya. itu awal-awalnya kita mulai naik tuh. Jadi kita fokusnya bener-bener di motor, cuman satu motor doang. Tapi seiring dengan bertumbuhnya perusahaan, kita mulai masuk ke lain. Jadi awalnya motor, terus kita masuk ke mobil. Mobil kita stikerin, bentuk custom, terus akhirnya kita masuk ke media lain. Media lain itu kayak stasiun kereta, terus bus, airport. Terus di tahun ini kita masuk digital. Jadi kita sekarang ini posisinya udah lebih ke yang bisa menawarkan kayak one stop solution ke klien sih. Tapi memang awalnya itu kita mulainya di motor doang gitu. Kalau core bisnis saya sih di situ. Tapi kalau investment saya ada di F&B, distribusi sama di IoT ada beberapa sih. Cuman kalau yang benar-benar dijalanin itu ya karta ini iklan. Oh, oke, oke. Kalau Ya. kalau mengenai asa pola pikir ini gimana, Pak? Apakah Bapak udah bikin kayak semacam bisnis udah dimonetize atau seperti online education gitu atau hanya lebih ke hobi sih, Pak? Asa pola pikir ini. Oke, jadi asa pola pikir ini kan tempatnya saya bisa nuangin sharing ilmu, tapi memang sih saya ada sediain tempat yang dimana saya juga monetize sih, yang ada online class di Udemy, sama satu lagi ada grup Telegram di mana orang bisa tanya jawab, tapi yang ini gratis. Kalau yang online class ini, harapannya ini satu hari nanti, karena seiring dengan berjalan waktu, saya selalu tambahkan course-nya berdasarkan pengalaman saya. Harapan saya itu satu course nanti orang sekali ngambil bisa belajar semua gitu. Saya udah masukin sekarang general, tapi nanti mungkin spesifik tuh bisa ada digital marketingnya, ada finance-nya, khususnya untuk orang-orang yang baru mau mulai bisnis nih. Jadi itu ilmunya umum, terus nanti ada beberapa yang spesifik khusus untuk orang yang mau mulai bisnis. Itu memang sih ada yang sisi yang saya monetize. Tapi kalau kayak misalnya ada webinar nggak sih, atau yang paling sering ditanya orang seminar offline ada nggak sih? Sekarang sih belum ya. Tapi mungkin nanti setelah COVID mungkin bisa ada sih. Karena saya memang hobinya tuh sharing. Saya demen banget sharing begini gitu, sharing ke orang. Jadi saya bisa tuangin passionnya saya juga. Sebenarnya background saya juga dari saya ada miripnya juga, dulu saya juga suka sharing gitu, terus belum tahu kepikirannya gimana, terus dapat idenya juga sebenarnya mulai dari bulan Maret sih. Ada Instagram, kenapa nggak dicoba gitu. Jadi saya baru mulai itu mungkin bulan April lah efektifnya. Baru mulai bikin kayak seperti ini, tapi lebih ke general education mengenai market dan investment, karena memang passion saya lebih ke investment sih ya. Oh, spesifiknya di investment ya, Pak ya? Iya, Oke. karena background saya kan memang di asset management ya, background saya. I see. Nah, Sure, Pak, sure. saya supaya ada gambaran kayak di pola pikir gini nih, saya penasaran itu seberapa besar ya Pak demand-nya. Maksud saya supaya teman-teman tahu nih perkembangan, karena Indonesia ini kan memang lagi dilulukan sama Pak Jokowi mengenai human capital gitu kan, di mana pentingnya Yes. human capital. Dan saya lihat Yes. dengan adanya platform-platform seperti ini, seperti platformnya Pak Win, ini juga sangat membantu. Nah, boleh di-share nggak Pak ya, kira-kira seberapa besar sih minat yang mulai ikutan di online course-nya Pak Win? Mungkin saya mulai dari mimpi dari si asa pola pikir ini ya. Saya mimpinya sih ini si asa pola pikir ini bisa berkontribusi ke dua hal. Satu, bisa menambah jumlah orang yang jadi pebisnis di Indonesia. Karena kalau kita lihat secara angka, secara rasio di Indonesia hanya di level 2% nih entrepreneurship-nya. Kalau dibandingin sama negara lain yang udah maju, itu masih cukup rendah. Ini di lapangan saya juga lihat ya, misalnya di tahun 2015 pas saya sempat mencoba bisnis escape room sama teman-teman saya. Escape room tuh tempat main puzzle, orang datang main puzzle 1 jam terus keluar. Di saat itu saya ingat pada saat kita mulai bisnisnya itu ada 8 kompetitor di Indo. Itu saat lagi tren-trennya 8. Kita pas duduk bareng, wah ada 8 nih. Saya pas ngecek di China gitu, wah di China berapa? Ada 80. Jadi kayak wah berarti jauh banget ya tingkat ininya ya, maksudnya tingkat entrepreneurship-nya itu kan tertranslasi ke tingkat kompetisi bisnisnya kan. Wah berarti di Indonesia memang masih kurang nih. Nah pas kita masuk ke bisnis lain juga
berasa ada itunya gitu. Kalau dibandingin sama yang di luar, kayaknya di luar jauh lebih lebih ini nih kompetisinya. Jadi ya saya berpikir ya semoga nih dengan hadirnya Asa Pola Pikir ini bisa membantu orang untuk mendorong orang untuk mulai bisnis. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa menciptakan pebisnis handal. Nah, kalau handal di sini maksudnya saya, kalau orang jalanin bisnis, terkadang tuh ada yang dia gagalnya bukan karena inti bisnisnya, tapi hal-hal di luar bisnisnya, entah ada skema dari partnernya yang diinin ke dia nggak tahu, di tahun keberapa dia dirugikan, atau mungkin cekcok antar partner, skema awalnya strukturnya nggak bener, jadi bukan di core bisnisnya. Nah, harapan saya, asal pola pikir juga bisa nih, jadi orang-orang ketika mereka bisnis, mereka bisa menghindari kesalahan-kesalahan yang nggak perlu gitu. Jadi lebih cepat sukses gitu. Karena satu kesalahan aja dari itu kan saya banyak tuh taruh di hal gitu sih, kayak misalnya ada yang jaga rahasia bisnis segala macam. Kadang satu aja tuh cost-nya bisa gede banget. Gitu kita udah ketemu the next big thing gitu. Ternyata misalnya restoran gitu ya, terus kita ngomongin rahasia resepnya kita, sesimpel ngomongin rahasia resep kita, itu sekali bleber cost-nya tinggi terhadap kita gitu. Kita ngulang lagi, nyari lagi peluang. Nah, harapannya nih Asa Pola Pikir bisa turut berkontribusi di sana nih. Jadi orang-orang yang mau mulai bisnis juga jadi handal gitu. Dia bisa hindarin yang nggak perlu. Jadi dia suksesnya lebih cepat. Gitu. Benar, makes interesting Pak Win. Jadi memang intinya itu dari Asa Pola Pikir ini Bapak ini bikin suatu produk yang bagaimana mempercepat learning curve dari setiap orang-orang yang berminat untuk berbisnis lah ya. Learning curve-nya itu yang bisnis itu kan memang yang mahalnya kan memang di learning curve itu kan ya. Memang jadi kita kayak semacam membayar yang jauh lebih, dan itu diberikan secara dari at least dari produk Pola Pikir kan bisa free the kontennya semuanya, dan tapi kalau untuk the whole package-nya itu nanti Bapak bikin produk sendiri gitu kan ya di produk online. Betul. Nanti mungkin kalau misalnya ada yang lebih spesifik, misalnya ada offline-nya bisa ketemu dibantu konsal, itu mungkin nanti ya. Tapi kalau sekarang sih lebih yang konten ini semuanya free, paling cuma ada online class aja bagi yang benar-benar mau gitu. Kalau yang dari ini yang produk Pak Win ini sudah berapa banyak Pak peminatnya Pak? Yang online class baru di level puluhan sih, belum banyak sih. Karena saya juga belum push sih. Saya harapannya nanti mungkin push pada saat memang modulnya itu sudah lumayan lebih banyak ya. Karena sekarang kita udah 34 pelajaran deh. Nanti mungkin udah di level 50, 70, nah itu udah mulai push sih. Gitu. Berarti timnya Bapak berapa besar ya Pak? Kalau ini? Cuma beberapa sama admin aja. Oke. Jadi masih dikerjain sendiri lah ya. Untuk khusus Asa Pola Pikir ya? Iya. Iya. Oke, tadi Bapak udah jawab mengenai ini. Pak, mungkin ini mulai masuk mengenai ke konten konteks discussion kita ya, mengenai fokusnya ke pola pikir gitu ya. Ini kan memang sering banyak orang itu, kemarin saya coba iseng melakukan survei gitu kan Pak. Kadang itu orang masih ada debatable lah, argumen lah mengenai yang paling penting itu apakah memang pola pikirnya kah, apakah lebih ke attitude-nya kah, apakah lebih penting dari persistensinya kah. Kalau menurut Pak Win itu mungkin boleh dirangkum, itu secara prioritas itu lebih kemana ya Pak, kalau menurut Bapak? Kalau dari saya yang paling penting tetap di pola pikir ya. Walaupun faktor yang lain semuanya penting, kayak tadi misalnya persisten gitu kan, terus attitude-nya, tapi pola pikir yang paling krusial sih, mungkin yang membedakan yang bisa jadi pebisnis sama yang nggak bisa jadi pebisnis, sama lagi yang membedakan pebisnis yang bisa sukses sama yang biasa aja, itu di pola pikir menurut saya. Misalnya sesimpel contoh misalnya kita dua orang kita pergi jalan-jalan nih, pergi ke Thailand gitu, ke satu kota kecil, kita pergi makan ke satu restoran, sesimpel makan di restoran. Restorannya makanannya enak, terus di sana kita pas ngobrol-ngobrol sama orangnya bilang, ini orang Indonesia banyak yang makan di sini nih, orang Indonesia banyak yang makan. Terus ngobrol-ngobrol lagi, di Indonesia nggak ada. Satu orang yang pola pikirnya biasa aja mungkin, oh iya di Indonesia nggak ada, makanannya enak. Tapi yang satunya yang udah tajam gitu ya, dia bisa mikir, oh ini kalau dibikin di Indo nih, bahannya ada nggak ya di Indo? Kalau nggak ada, diimpor
apa aja nih yang mesti diimpor. Terus di sana kalau mau franchise berapa ya master franchise-nya? Coba deh tanya kontak orangnya, pegang dulu deh, nanti pas balik coba research kontak dia. Nah ini aja udah beda nih. Dua orang yang ngelihat hal yang sama, ngedengar hal yang sama, dia bisa beda gitu. Yang satu bisa nangkep peluang, satu enggak. Karena yang satu mungkin ya udah lebih tajam. Ini dalam konteks memulai bisnis. Nah dalam konteks membesarkan bisnis juga sama. Katakanlah ada dua orang, dua-duanya mungkin bikin restoran kue tiaw gitu ya. Yang satu nih dia masak kue tiaw setiap hari gitu. Dia jualan, dia masak, kasir juga dia. Enak kue tiawnya, orang suka. Dia nggak mau ngelepas ke karyawannya karena dia ngerasa wah ini nanti rasanya pasti beda nih kalau dikasih ke karyawan, pernah dia tes rasanya beda, orang nggak mau ke dia lagi. Dia akhirnya dia jadi tukang masaknya, dia jadi kasirnya. Yang satu, nah dia dari awal udah bentuk sistem, dia udah paham dengan delegasi, paham dengan sistem, dia ajarin, dia bikin SOP-nya supaya resepnya tetap terjaga, terus orangnya bisa membuat rasa yang sama ke customer. Kita tarik 10 tahun dengan pola pikir yang sama, yang satu mungkin udah megang puluhan cabang, tapi yang satu masih stuck di sini. Padahal dua-duanya persisten nih, dua-duanya kerja keras, tapi ya gara-gara pola pikirnya beda, jadinya agak jomplang gitu. Jadi menurut saya benar-benar pola pikir penting banget sih. Kalau mau benar-benar jadi besar ya, nggak cuma memulai gitu. Ya, ya. Saya agree juga sih Ya. dengan Pak Win. Waktu Ya. itu saya juga come up dengan conclusion bahwa ibaratnya itu saya dapat idenya otak kita itu brain itu kayak ibaratnya kan prosesor komputer gitu ya. Pola pikir itu atau mindset itu sebenarnya mirip dengan operating system. Jadi operating system kita itu kayak iOS, Android gitu kan. Itu operating systemnya. Jadi kalau memang performance-nya mau diiniin, ya memang operating systemnya nggak harus terus di-upgrade gitu kan. Tapi nanti memang benar kalau pola pikirnya sudah oke, biasanya bisa merembet dengan pola pikirnya baik, cenderung orang mempunyai attitude-nya baik. Biasanya gitu kan. Kalau pola pikirnya nggak benar, pasti attitude-nya nggak benar. Karena dia pola pikirnya nggak benar gitu. Nah, kalau pola pikirnya benar, kayak tadi Pak Win juga bilang, pasti merembetnya ya orangnya, karena dia pola pikirnya benar, mempunyai pengalaman yang oke, gitu ya. Berarti ujung-ujungnya dia tahu, oh bahwa saya nggak boleh gampang give up. Itu kan pola pikir juga. Jadi dia cenderung jadi orangnya jadi persisten juga, gitu. Yes, setuju Pak. Setuju ya? Setuju. Nah, Pak, terus kalau Bapak kan pernah dua hal nih antara bisnis sama investasi. Sebenarnya apa sih Pak yang membedakan antara kalau ditanya pola pikir bisnis dengan pola pikirnya investasi? Itu sebenarnya sama atau hal yang bisa berbeda gitu Pak? Oke, kalau bisnis sendiri kan sebenarnya salah satu instrumen investasi juga gitu ya. Tapi ya di mana kita selain uangnya kita masuk, kita juga ada waktu dan effort yang kita curahkan ke bisnisnya supaya jalan. Kalau dibilang dari sisi mindset, pola pikir yang paling membedakan, mungkin ada satu menurut saya dari sisi, kalau kita investasi, itu kita harus benar-benar paham dengan apa yang kita invest. Jadi misalnya nih, saya mau invest saham, oke, saya harus pelajarin perusahaannya, keuangannya saya tahu, industrinya saya tahu, gambarannya, saya ngerti technical, saya ngerti fundamental, saya juga ngerti pergerakan yang investor asing masuk dan keluarnya. Terus dengan dasar informasi itu saya invest. Properti juga sama, saya ngerti properti areanya seperti apa, siklusnya seperti apa, terus cara mainnya seperti apa, baru saya invest. Jadi investnya nggak buta gitu. Reksadana juga, oh saya tahu reksadana itu seperti apa, yang dia pegang apa, baru saya invest. Tapi kalau bisnis saya lihat terkadang gini, kita kalau lihat peluang di satu industri tertentu, dan industri itu bukan industrinya kita. Kayak misalnya saya ini keuangan dan marketing industri iklan kan. Terus saya lihat, wah ada peluang di industri permen. Justru saya nggak perlu untuk ngerti industri permen. Saya bisa gandeng partner yang punya pengalaman dan kapasitas tentang permen untuk jadi partner saya. Saya bisa handle finance-nya, investornya, terus general management-nya, saya tinggal gandeng dia gitu. Jadi bukannya saya nih, tapi timnya yang secara tim itu ngerti industrinya. Mungkin yang paling kontras di sini sih. Kalau kita lihat contoh misalnya ya di Indonesia, Pak Khairul Tanjung. Pada saat di tahun 98, 2000 itu kan ada akuisisi bank tuh yang sekarang jadi Bank Mega. Nah Pak Khairul Tanjung kan background-nya dulu dokter gigi kalau nggak salah deh. Terus juga nggak ada tuh pengalaman manajemen bank. Nah yang dilakukan adalah ngegandeng orang senior, udah umur 50, senior ada kapasitasnya, tahu tentang bank,
digandeng untuk menjalankan banknya dia. Itu misalnya kita berkaca dengan pebisnis di luar, misalnya Elon Musk, dia mulai Tesla di tahun 2000, sama juga dia backgroundnya IT, dia nggak ngerti tentang mobil listrik, dia gandeng engineer-engineer unggulan yang ngerti produknya untuk buat. Uh, sorry, ada gangguan nih kayaknya. Ada pengertian yang sangat dalam di awal, kita bisa gandeng partner pas kita masuk ke dalam industrinya. Belajarnya tuh sejalan dengan waktu bersama dengan partner ini. Mungkin itu kali yang agak bedain gitu sih. Jadi mungkin aku bisa tarik kesimpulannya dari situ. Berarti memang itu perbedaan utamanya mungkin kalau dalam berbisnis itu sebenarnya itu part of people management juga kali ya Pak ya. Jadi itu kan lebih ke teamwork kali ya. Jadi memang skill kalau pikirnya adalah skill orang entrepreneur itu cenderung bisa menggandeng orang dan cenderung bisa bekerja sama dengan orang lah, teamwork gitu ya. Kalau investasi mungkin investasi nggak perlu, ya biasanya memang kayak hedge fund itu timnya kecil lah. Kalau memang mau, tapi kalau mau invest gerak sendiri sih juga bisa sebenarnya. Jadi memang secara, mungkin kalau saya rangkum secara pembobotan, human capital, people management di investment itu jauh lebih kecil bobotnya. Jauh lebih kecil, yes. That's a good Jadi point. mungkin lebih saya coba rangkum. Jadi mungkin pembobotan yang terbesar pola pikir utama di investment itu lebih ke market knowledge, market insight, experience seperti gitu ya. Dan memang benar, tapi dalam hal membaca peluangnya sih sebenarnya sama, pola pikirnya itu benar, saya setuju sih. Karena kadang orang itu dikasih informasi A yang sama, yang satu bisa nangkepnya kemana-mana, bisa menginterpretasikan itu, oh peluang ini bisa dihitung seperti apa, peluangnya bakal jadi duit berapa besar. Nah itunya mirip sih sama pola pikirnya sama bisnis. Hanya saja yang membedakannya memang karena kalau di investasi mungkin lebih general gitu kan, karena kita nggak harus terjun di situ. Jadi kita memang harus memiliki market intelligence atau market insight-nya itu jauh lebih besar, lebih luas. Tapi kalau itu pertama sih, mungkin yang kedua lebih kayak eksekusinya kan. Kalau di bisnis Bapak harus bisa ada partner yang bisa execute gitu kan. Kadang kalau kita investment gini kan, investor kita kan nggak ngerti how to run the business. Kita hanya tahu bagaimana bisnis ini bakal jadi duit. Oke, menarik. Itu kalau teman-teman ada mau pertanyaan, feel free langsung boleh. Karena tadi ada banyak banget pertanyaan, mungkin langsung saya takutnya kelewat. Bentar ya. Katanya putus-putus suaranya nih, ada yang bilang putus-putus Pak suaranya. Tadi ada agak lagging. Tadi agak nge-lag ya pertanyaan. Iya. Tapi nggak apa-apa, ini udah lancar kok Pak. Oke. Ini ada pertanyaan yang tadi mungkin Bapak dapat ide bisnis yang bagus itu seperti apa sih Pak? Dapat idenya, terus ini mungkin saya kaitkan dengan ini ya Pak. Ini ada pertanyaan nih, Pak, untuk memulai startup itu apa saja yang perlu dipersiapkan sih atau diperhatikan dalam melakukan start bisnis? Sure. Kalau dari saya, yang pertama tentu di idenya dulu ya. Ide bisnisnya apa? Nah, buat cari ide itu kalau ditanya orang, saya selalu jawabnya nomor satu, lihat problemnya apa dulu. Problem apa yang ada di luar yang kita bisa cari solusinya. Contohnya kalau misalnya di Indonesia kayak Gojek kan dulu ada problem di mana ojek-ojek di pangkalan, terus misalnya orang-orang kantoran kalau misalnya mau nyari ojek itu kadang pangkalannya jauh, terus harganya naik turun. Maksudnya harganya selalu bisa beda. Kita kalau datang ke pangkalan dengan ojek yang sama pun kadang bisa dibedain tuh harga. Nah, dia menghadirkan teknologi untuk menjadi solusi dari problem itu. Nah, ini dari sisi tech. Kalau kita ngomong bisnis konvensional juga sama. Misalnya kalau saya bicara tentang makanan. Ada makanan khas daerah tertentu yang orang ngidam di daerah saya nih. Teman-teman saya semua ngidam. Tapi di daerah saya mahal. Maksudnya nggak ada yang murah gitu harganya.
Terus pas saya cek ternyata di luar juga banyak nih yang ngidam di daerah saya, nggak cuma kenalan saya. Nah berarti kan ada opportunity nih, ada problem di mana orang mau makanan itu, tapi harganya mahal. Nah saya bisa jadi supplier makanan khas tersebut, cari cara supaya bisa hadirin makanan itu ke orang-orang target pasar tadi. Jadi mulainya tetap di problem apa yang ada di target pasar, terus kita hadirkan solusi ke target pasar itu. Mungkin kalau misalnya ditanya, Pak, cara paling gampangnya gimana? Ini saya selalu info ulang juga, itu bandingin antar daerah deh. Jadi antar negara atau antar kota, itu biasanya sering ketemu sih. Kayak misalnya di sini sama di Amerika, atau di sini sama di Thailand. Apa sih yang ada di Thailand nggak ada di sini? Apa sih yang ada di China nggak ada di sini? Atau di Taiwan? Terus kalau kota, misalnya di Jakarta lagi ngetren apa, di kota-kota lain tuh ada nggak ya, ada potensinya tapi belum dibawa masuk nih, entah es kopi lah atau misalnya minuman kayak cendol atau apapun itu, ya dibandingkan gitu antar daerah. Ini salah satu caranya sih, mungkin itu kali ya, semoga menjawab sih. Itu balik lagi ini sorry Pak, itu sebenarnya cara pikirnya saya coba relate ke teman-teman yang investment biar ngerti, biar connect. Itu istilahnya kalau di investment relative valuation gitu ya. Jadi kalian tinggal cari, oh kalau di sini ini valuasinya udah segini, wah ini yang di sini segini nih. Ini sebenarnya bisa jadi sebesar ini juga, tinggal invest di sini kayak gitu itu perbandingan Oh gitu iya, iya, istilahnya iya. ya. Itu perbandingan. Oh, Misalnya nih, analogi lah. analoginya kayak gitu. Di luar nih perusahaan yang serupa, industrinya kayak gini, valuasinya bisa 60 kali atau earnings gitu ya, atau 70 kali. Di Indonesia ini masih baru bertumbuh kok cuma segini. Nah, ini peluang nih di Indonesia kayak gini. Kurang lebih kayak gitu itu Yeah. kalau yang perbandingan Yes. antar regional gitu ya. Iya, iya, iya. Oke. Eh, Keren analogi. Benar, nah ini lucu nih Pak, banyak orang nanya, drakor nih Pak. Kalau nonton drakor startup, apakah menurut Pak Win drakor itu relate dengan kehidupan asli? Ya, saya nonton nih startup. Menurut saya mayoritas relate yang ada di sana, karena kan dia ngajarin terms-nya pertama kan, kayak misalnya burn rate di startup apa sih, program akselerator itu apa sih, raise fund apa sih, terus dia kasih lihat pemahaman dari sisi investor. Dia lihat, oh nih kalau idenya bagus tapi nggak ada uangnya, kadang investor kebanyakan nggak mau. Itu hal-hal yang kayak gitu ditekankan, bahkan sampai di level, wah foundernya bisa cekcok karena sahamnya jomplang, atau mungkin curi ide dari antar startup. Itu tuh hal-hal kecil yang kayak gitu tuh semuanya dimunculin. Jadi menurut saya ini yang startup ini lumayan oke sih, karena mayoritas itu memang ya seperti itu gitu, dia mengambil dia pasti banyak interview dari pebisnis juga sih, saya cukup yakin. Jadi kayak itu banyak mengangkat yang ada di realitas. Jadi oke banget sih, saya saranin orang juga nonton tuh, sama Itaewon Class satu lagi yang bagus. Oh, Itaewon Class ya, iya. Iya, itu juga bagus. Oke. Nah, ini ada, bentar Pak. Oh, ini mungkin pertanyaan bagi orang-orang yang basic nih Pak ya. Bagaimana menghilangkan rasa takut dan pikiran negatif saat membangun bisnis? Nah, ini mungkin Pak Win yang lebih ahli. Pertama mungkin saya ingin dulu ya, yang paling penting itu di asupan informasi kita sama orang sekeliling kita, itu dua. Jadi pertama, kalau memang kita orangnya tendensinya mikirnya lebih banyak ke negatif, kayak tadi kan rasa takut atau curiga, kalau ngomong ke orang ada tendensi seperti itu, kalau bisa asupan informasinya tuh secara intensif positif. Entah yang kita lihat di Instagram, entah yang kita lihat di TikTok, entah yang kita baca, atau yang kita nonton secara online di YouTube. Itu yang pertama. Kedua, coba lihat deh orang-orang sekeliling kita. Kadang apa yang kita asup secara informasi itu positif, tapi karena orang yang kita bergaul setiap hari negatif, itu juga bisa berpengaruh ke kita. Makanya saya selalu kalau misalnya nyaranin orang, harus bisa menyaring nih. Satu yang tadi yang asupan info, ini kan sendiri nih. Yang satunya lagi nih, sekeliling kita ini kaitannya sama pertemanan kita nih, ini juga harus bisa nyaring. Ya, selain dari pola pikir bisnis ngaruh, itu secara pikiran-pikiran positif juga ngaruh. Kita harus cari teman-teman yang memang juga orangnya tuh tendensinya positif supaya kita ketularan.
Karena kalau misalnya kita benerin nih, udah asupannya positif semua, kita keluar bergaul dengan orang-orang yang negatif juga, itu lama-lama jadi negatif lagi. Jadi mungkin harus dua itu coba dikejarin nih. Itu bisa bisa efek banget sih. Hmm, hmm, hmm. Bener. Ini banyak banget pertanyaan Pak, ternyata bentar. Iya, Eh, ini Pak, kok kalau untuk pemula mulai bisnis dengan cari produk sendiri lalu dikembangkan, apa sistem reseller? oke. Nah, bagi yang baru mulai bisnis, masih bingung untuk cari idenya, sebenarnya jalur dropship atau reseller ini salah satu yang lumayan oke menurut saya. Asalkan kita bisa memilih produk yang memang ada permintaannya di target pasar, dan kita ngerti ilmu digital marketing, saya cukup menyarankan orang untuk mulai dengan jalur itu. Karena begini, ketika kita jadi reseller, kan produknya udah ada nih, yang penting kita jual aja, walaupun mungkin marginnya lebih dikit. Tapi seiring dengan waktu, kita mengakumulasi customer di tokonya kita. Nah, setelah nanti customernya udah banyak, kita udah ada pengalamannya, barulah kita coba jajakin produk lain ataupun kita bikin sendiri. Jadi menurut saya kalau lagi awam-awamnya bisnis baru awal, idealnya sih memang boleh menempuh jalur itu sih ketimbang membuat produk sendiri ya. Hmm, Karena hmm. jalur itu nantinya di ujung tuh ketika udah terbentuk pasarnya, kita udah ngerti apa yang mesti dibuat, itu udah lebih enak tuh. Jadi Ya sekarang oke sih. lagi tren dropship ya, Pak ya, konsep dropship. Ya, dropship sama reseller lagi tren nih. Biasanya memang itu biasanya buat teman-teman kalau memang udah punya kreativitas desain, kreativitas bikin konsep apa gitu ya. Jadi biasanya itu kayak saya lihat banyak orang desainnya pinter-pinter nih, pinter gambar, terus dia dia terapin di katakanlah casing handphone. Dia beli casing handphonenya katakanlah, karena zaman sekarang ini saya lihat orang itu mulai bisa memvalue art ya Pak. Kalau saya lihat Hmm. dan marketnya nih intinya sih saya perhatiin dengan adanya digital development ini ibaratnya kalau apa ya istilahnya yang saya tangkap itu ada long tail demand-nya itu loh Pak, demand yang dulunya Ya. mungkin marketnya kecil-kecil itu makin lama makin membesar. Dulu kan orang lebih ke mainstream gitu ya, kalau ibaratnya kita statistik itu kan selalu ada yang mainstream kan, bentuknya statistik itu kan kayak lonceng bell gini kan, lonceng bell. Nah ini yang Yes. kecil-kecilnya ini, yang kecil-kecil market apa long tail demand-nya ini makin lama makin membesar nih. Jadinya lama-lama kayak Hmm. ibaratnya kurva-kurva yang gini, itu lama-lama dia kayak apa flattening dia. Karena yang market yang long tail demand-nya ini yang khusus ini karena makin banyak orang itu bisa di tap dengan orang kan makin kayak contohnya ini saya kasih contoh simple Pak ya. Saya perhatiin saya juga Hmm. do some ini hobi Pak. Market hobi itu makin lama makin membesar. Makanya kalau di luar negeri, industri-industri yang berhubungan dengan hobi, itu value-nya tinggi banget, Pak. Yang berhubungan dengan hobi. Mungkin siapa tahu ini, boleh saya kasih ide buat Pak Win nanti bikin Wah, ini bisnis. muncul nih. Berkat Pak Herman. Itu saya suka do research kayak gitu, Pak. Kalau saya suka do researchnya lebih ke investment. Nah, itu saya perhatiin, Pak. Itu contoh gampang nih, Pak ya. Saya perhatiin. Pet food, Pak ya, di US. Itu valuasinya, Pak, bisa jauh lebih besar dibandingkan Indofood loh, Pak. Bayangin nggak, Pak? Oh, Pet food ini kita pet bilang. food. Oh. Pet food. Karena market di sana itu orang-orang hidupnya udah beda kan memang kalau di luar negeri. Karena orang semakin semakin lama makin hobinya apa? Hobi melihara binatang karena mereka kan dengan apalagi dengan work from home gini ya. Nggak bergaul sama teman, jadi banyak orang beli pet gitu kan. Makanya kalau diperhatiin sekarang kan saya lihat banyak orang mulai yang Macau parrot itu Pak. Macau parrot itu kan harganya sampai 50-60 juta, 70 juta kayak gitu Pak. Harga-harga pet itu jadi Hmm. naik. Kemudian orang-orang yang pet ini cenderung mau apa ya, mau membayar. Intinya mereka itu willing to spend gitu kan, Pak. Orang-orang yang market hobi nih. Karena contoh nih, kita misalnya ngomong sepeda nih, Pak, sekarang zaman sekarang contohnya. Orang zaman dulu mungkin ya namanya social life ya. Ada orang yang suka pamernya apa? Pamernya baju, pamernya jam tangan. Sekarang udah nggak Hmm. laku gitu kan. Pamernya sepeda, Pak. Iya, iya. Ya kan? Shifting. Jadi shifting. Jadi saya lihat ini pie-nya orang katakanlah punya duit 100%, katakanlah kalau dia nggak keimbas ini ya.
saya lagi coba do study-nya itu Pak. Itu marketnya kan akan duitnya tuh shifting ke hobi marketnya. Apakah akan spend ke pet, apakah akan spend ke sepeda, apakah akan spend ke sports untuk lari, untuk apa kayak gitu Pak. Interesting. Jadi itu I think dan sifatnya itu kalau udah hobi nanti sifatnya nanti community based Pak. Community base-nya itu yang sekarang itu orang lebih karena kayak contoh nih dulu adanya sosmed ya, dari adanya sosmed itu kan awal mula sosmed itu kenapa disukain kan karena kita kayak misalnya Pak Win willing to share. Biasanya orang-orang yang masih gini nih kan kita mau memberikan honest opinion gitu ya. Jadi orang itu sangat mendengarkan lah pendapat-pendapat orang di community tertentu gitu loh. Jadi lebih efektif. Makanya itu community base ini sekarang lagi jadi tren nih Pak. Sekarang kalau aku Iya, perhatikan. benar loh Pak ini. Di China juga sama Pak. Jadi mereka yang community based, selling based on community itu lagi naik sih trennya. Banyak startup yang tap into that space sih di China sekarang. Iya. 1 tahun ke belakang, iya iya. Kalau Menarik sih. dulu saya perhatiin community base salah satu yang jadi tren, tapi mungkin sekarang udah mulai menurun ya. Itu salah satunya kan 2 tahun 3 tahun terakhir itu community base-nya adalah hijab. Hijab community base itu kan jadi marketnya jadi besar sekali hijab. Jadi banyak orang main ke hijab related gitu kan. Nah sekarang Iya, iya. community base-nya apa? Community base-nya ya berhubungan dengan hobi. Hobinya bisa macam-macam, bisa hobi sport, hobi mobil, hobi Jimny car, gitu kan, mobil-mobil Jimny, hobi apa aja deh, bisa macam-macam Semua jadi sampai marketnya. board game juga ya, saya Iya, perhatiin. Iya, iya. bener, game apa gitu. Itu kan tadinya market itu niche Pak, kecil. Tapi lama-lama marketnya jadi membesar. Sedangkan yang mainstream ini jadi ciut. Makanya kalau diperhatikan banyak pemain-pemain besar yang tidak agile itu kehilangan market share, Pak. Karena Oh, orang-orang yang kecil-kecil ini kan kreatif-kreatif, gitu. wah, insightful Pak. Mau gampang ini ya. Bentar, ini banyak banget pertanyaannya. Bentar, Ada, bentar, jadi Pak. banyak banget. Waduh, ini banyak banget. Nanti sorry ya teman-teman kalau ada yang kelewat. Bentar ya, saya coba Ada. pilih. Pak, tips kerja sambil berbisnis dan bisa berkembang. Kendala saya adalah tidak bisa fokus bisnis karena bentrok terus nih. Nah, ini kayaknya Pak Win dulu saya pernah lihat ikutan di IG Live-nya Bapak juga bahas ini nih, Pak. Bagaimana membagi waktu Bapak waktu itu kerja ikut orang, terus juga bisnis. Ini juga mungkin relevan buat saya juga Iya, nanti, Pak. yes, yes, yes. Gimana, Pak? Menurut saya emang berat sih, balik lagi ke komitmen sih. Jadi waktu itu karena memang bisnisnya juga bukan toko online ya, karena bisnisnya waktu itu kan escape room, butuh ruko yang disewa, harus dimonitor pada saat konstruksi, pas sudah jalan mesti bikin SOP segala macam sama tim di sananya tuh. Jadi perlu benar-benar ada komitmen. Kalau saya sih balik dari kantor jam 8, jam 9 malam, itu udah waktunya saya untuk bisnis. Jadi jam 9 bisa sampai jam 1, jam 2 subuh, itu untuk bisnis, Senin sampai Jumat. Sabtu Minggu full, benar-benar untuk bisnisnya. Sampai bisnisnya udah benar-benar jalan, baru deh itu waktunya mulai bisa lebih dikit tuh yang dialokasikan karena udah ada manajer, SOP-nya udah ada. Tapi ya waktu itu akhirnya ujungnya saya putuskan untuk keluar. Ya karena saya pikir kayaknya susah nih kalau mau explore satu bisnis, mau jadi besar tanpa full time gitu. Jarang sekali sih ada ya bisnis jadi besar dengan foundernya posisi part time. Jadi kalau mau jalanin ya bisa dengan komitmen, tapi kalau mau besar tetap menurut saya harus full time sih. Hmm, oke. Iya, emang itu memang masalah priority lah, Pak ya. Harus milih kali ya. Hmm. Pak, mungkin ini tadi ada beberapa saya mau tanya, mungkin kelupaan kelewat, Pak. Mau sebelum ke Ya. teman-teman ya. Dari pengalaman Pak Win, itu hal apa saja kah yang perlu digunakan untuk mengasah pola pikir secara efektif, Pak, atau benar gitu ya, supaya apakah lebih dari sisi apakah orang kalau zaman dulu itu kan selalu dihubungkan dengan pengalaman itu yang the best teachers gitu kan. Tapi kayaknya saya semakin lama saya mulai melihat kayaknya orang zaman sekarang itu bisa belajar pengalaman dari orang lain lebih cepat gitu loh, Pak. Beda Yes, sama zaman setuju Pak. dulu gitu. Setuju, setuju, setuju. Kalau kalau dari saya sih, yang tadi kan saya sebut ada asupan informasi sama teman. Nah ini juga kaitannya sama pola pikir bisnis nih. Jadi kalau memang benar-benar mau bisnis,
semua asupan informasinya harus benar-benar bisnis. Dari buku, kayak saya baca semua buku bisnis. Terus kalau misalnya nonton podcast, semuanya terkait sama bisnis. Terus kalau misalnya ikut seminar, itu juga semuanya seminar bisnis. Kalau dari sisi teman juga sama, kita ikut komunitas bisnis, lebih Bisnis. banyak bergaul dengan orang-orang yang memang pebisnis. Jadi bukannya kita tinggalin teman kita ya, tapi lebih banyak kita bergaul dengan orang-orang yang pebisnis atau mau berbisnis. Jadi lama-lama kita ketular, ketular dari sisi pola pikir pebisnisnya. Nah, satu lagi mungkin dari sisi mentor, yang menurut saya ini juga mungkin kadang orang nggak cukup tekankan ya. Menurut saya role mentor itu cukup krusial sih di dalam orang kalau misalnya mau bisnis bisa lebih cepat sukses itu butuh mentor sih. Jadi kalau saya belum misalnya saya belum pernah berbisnis, saya akan cari mentornya orang yang sudah pernah berbisnis. Jadi nggak harus cari orang yang udah benar sukses atau jadi konglomerat gitu. Jadi step by step aja. Saya misalnya udah punya bisnis, ya cari mentor yang bisnisnya lebih besar dari saya. Pelan-pelan, step by step, jadi kita ada yang nge-guide kita sampai bisnis kita jadi gede. Gitu. Itu mungkin 3 itu ya. Oke, oke. Pak, tadi sebenarnya ada juga pertanyaan yang relevan, Pak ya. Kalau untuk orang yang masih berusaha dan masih berkembang usahanya, Ya. itu apakah memang recommended untuk apply izin usaha dari awal atau gimana ya, Pak? Oke, kalau gini, kadang kan orang kan bisnisnya macam-macam nih. Kalau misalnya kayak misalnya mau buat snack, kebanyakan ini menurut saya sih faktor yang penting sih. Kebanyakan orang yang nggak terlalu paham, dia akan buru-buru ngeluarin uang untuk banyak keperluan yang nggak ada korelasinya dengan mengetes produknya, baru dia ngetes produknya. Jadi kayak tadi nih misalnya, wah mau bikin bisnis snack, oke bikin PT-nya, kita masukin uang, beli mesin, sewa tempat, segala macam, desain, paten. Terus pas ngetes, loh ternyata orang nggak demen gitu. Ternyata ada problem sama produknya. Nah, kalau misalnya kayak tadi ini pertanyaannya menurut saya tetap harus basisnya awal, sebelum semuanya dimulai, cari cara untuk ngetes produknya ke target pasar dengan biaya yang murah. Jadi yang tadi PT segala macam lupakan dulu, tes dulu ke target pasar, kayak saya bikin snack. Bikin dulu snacknya nih, coba kasih teman-teman yang memang makan snack, udah selesai, bawa ke bazar misalnya. Titip aja ke orang, nggak apa-apa, bazar teman, tes lagi, lihat, oh ternyata orang banyak yang suka. Lihat inputnya apa, udah mateng, baru deh mulai yang tadi itu semua. Baru deh mulai bikin, misalnya tadi beli mesin yang kecil dulu, baru deh mulai bikin PT-nya. Jadi jangan terburu-buru ngabisin uang di yang nggak ada korelasi dengan ngetes produknya dulu. Kecuali produknya udah dites, baru deh itu boleh mulai tuh step by step. Mungkin itu ya dari saya sih. Ya, ya. Oke, make sense. Pak, terus tadi ini ada yang tanya ini juga. Izin bertanya, Pak, kalau PT kan udah kepemilikan dalam bentuk saham, ada par value, jadi kita bisa pertahanin porsi kepemilikan. Kalau ada investor baru masuk, bisa dibanyakin ke agio atau share premium. Wah, ini pertanyaannya lumayan advance. Oke, ini maksudnya startup raising fund ya? Mungkin Bisa ya, Pak. dihitung Saya apa nangkapnya diikutin juga ini. atas? Oh, nggak Oke, bisa. oke, Dia ini kayaknya di ini. Bentar, kayaknya bisa deh. Bentar. oke. Nah, ini Ya, muncul nggak ya, Pak? Bisa lihat, Pak? belum muncul. Belum sih. Oh, nggak bisa ya? Oh ini nih, Oke. kalau PT kan udah kepemilikan dalam bentuk saham ada PABO, jadi kita, ketutup lagi, Oh, Pak. sorry, sorry. Nah, nih. Iya, Udah ya? kita bisa pertahanin posisi kepemilikan kalau ada. Oke, kalau kalau misalnya mau mempertahankan, soalnya kalau di PT kan persentasenya dari lembar sahamnya. Jadi kalau lembar sahamnya ada misalnya 1 juta, ya kita nambah lembar saham baru, investornya kan makan yang lembar saham baru itu. Kalau misalnya kita mau mempertahankan, ya kita harus menjadi bagian yang ngambil porsi dari lembar baru yang di issue. Gitu maksudnya kalau kalau tanpa adanya itu ya kedilusi karena kan perhitungan lembar saham persentase itu dari lembar saham terhadap jumlah lembar sahamnya. Semoga menjawab sih. Ya, kita harus kita ikut masuk di dalam lembar saham yang di-issue sih kalau mau Ya. mempertahankan. Intinya kalau kita nggak ikutan setiap ada fundraising ya akan terdilusi sih. Dan Dilusi, yes. itu umumnya banyak orang kadang yang pebisnis itu yang makanya saya suka kontennya Pak Win juga ngajarin orang banyak orang pebisnis itu kadang mereka buta akan finance Pak.
Jadi makanya gampang Ah, yes. dibohongin kan, dibohongin oleh investor. Karena dia taunya hanya ke hal-hal operasional gitu. Tapi kalau Ah, berkenaan dengan trik-trik dilution, trik kayak gitu-gitu, ya itu kayak ya kalau teman-teman nonton filmnya Facebook aja deh, itu paling gampang deh untuk belajar juga dari nonton filmnya sosial apa itu. Saya lupa ya judulnya apa itu yang Facebook itu dulu. social. Iya, iya tentang Facebook. Iya, iya. Ya Iya, benar sih pebisnis perlu ada pengetahuan di finance ya walaupun finance juga. uh, agak spesifik dikit tapi ya pengetahuan-pengetahuan yang penting itu tetap perlu sih buat bisa protect diri kan. Jadi nggak Hmm, terima hmm. apa adanya. Terus ini pertanyaannya juga menarik. Ini lebih teknis ya mungkin Pak. Ini Pak. Kalau bentuknya masih persekutuan perdata, Oh, terus ada CV ya. sekutu komunitas HCV, tapi biar porsi kepemilikan Yes. tetap jadi pemegang Nggak mayoritas bisa gimana bentuk karena susah. CV nggak ada lembar sahamnya ya. Dia cuma sekutu pasif dan aktif gitu dan dia ya kalau secara ininya bukan badan hukum ya, dia badan usaha gitu. Nah, CV biasa orang memang bikin CV karena kan CV lebih murah nih sama notaris. Terus Hmm. ya downside-nya dia memang nggak ada kepemilikan sih. Terus apa namanya kalau ada masalah itu sampai dengan harta pribadi. Kalau PT kan ada masalah dengan PT-nya ya si pemegang saham tanggung jawabnya hanya sampai kepemilikannya dia doang gitu, nggak bisa terpisah dengan PT-nya karena dia badan hukum sendiri. Nah kalau CV memang kalau baru mulai bisnis masih oke karena biayanya murah, tapi nanti ya sejalan dengan waktu kalau memang banyak yang masuk akan lebih baik PT, jadi legit gitu kepemilikan sahamnya jelas ya secara legal masing-masing investornya gitu. Pak Win, jadi kalau saya juga penasaran nih dulu ya Ya. coba memahami itu. CV itu apakah kelebihannya memang hanya lagi dari sisi biaya aja ya Pak ya? Ini. Sebenarnya banyak Pak, karena dia ada prefernya Pak. Jadi kalau yang Hmm. lumayan tahu triknya tuh banyak sih yang begini gitu. Maksudnya yang besar pun banyak yang dia masih ada CV karena Hmm. kalau di PT kan dividennya 10% tuh pajaknya. Nah kalau Hmm. CV kita berjalan tuh prefer tuh nggak kena pajak. Jadi bisa Hmm. narik keluar dalam bentuk prefer, nggak kena pajak. Terlepas dari yang Oh, tadi oke tuh ya oke. si CV ini kalau ada masalah sampai ke harta pribadi itu kan kalau bisa dikontrol sebenarnya masih oke gitu. Nah banyak sekali yang Hmm. memanfaatkan CV ini buat si prefernya itu tadi sih sebenarnya ya. I see, I see. Oke oke oke. Ini saya juga lupa nih ilmu-ilmu itu. Oh, nggak berasa nih, kurang 10 menit lagi nih. Oke, Mungkin oke. bentar. Boleh ada lagi? Ini ada salah. Oke, bentar ya. Kak, mungkin saya tadi ada mau tanya ini. Mungkin Pak Win ada nggak ya referensi buat teman-teman atau buku dan film yang mungkin terkait dengan pengajaran pola pikir yang benar-benar mengena dan berkesan di Pak Win gitu? Oke, yang pertama yang saya baca ulang-ulang namanya Think and Grow Rich. Coba nanti di Oh, Google oke. aja Think and Grow Rich. Yaitu lumayan saya baca ulang dan saya praktekkan terutama dari sisi yang visualisasinya tuh. Dia ada satu bab dia bahas tentang ini kan sebenarnya dia cerita tentang bagaimana orang mengakumulasi kekayaan. Dia kasih banyak cerita gimana orang-orang bisa mengakumulasi kekayaan. Nah, salah satu yang ngena terus saya pakai tuh itu yang visualisasi tuh. Nah, teman-teman bisa coba baca tuh Think and Grow Rich. Kedua, yang ngena juga The Lean Startup. Menurut saya ini bagus banget. Ini terkait dengan konsep yang tadi tuh. Ngetes target pasar dengan modal yang minimal. Jadi salah satu cerita yang diangkat tuh tentang si Dropbox. Maksudnya kalau bisnisnya Dropbox itu kan maksudnya dia apa sharing sharing file, dia online online storage gitu kan. Nah, dia ceritain gimana si Dropbox ini bisa ngetes pasarnya dengan cara yang murah. Nah, terus dia setelah ngangkat itu dia kasih tahu secara konsep nih kalau kita mau jalanin bisnis, ya itu yang penting sebenarnya. Yang kayak tadi saya ceritain tuh, yang penting itu sebenarnya ngetes pasarnya dan dia kasih kayak kerangkanya gitu. Jadi menurut saya ini cukup bagus sih buat yang mau mulai bisnis lean startup. Terus yang The Lean ketiga kalau Startup. terkait pola pikir, ya lean startup. Yang ketiga biografi mungkin. Karena saya baca cukup ada beberapa biografi ya. Biografi yang bagus menurut saya Pak Khairul Tanjung, Pak Mokhtar Yadi, sama Pak William William Surajaya Astra.
Kalau Oke, kayak Pak oke. Muhtaryadi lumayan menarik tuh, karena jadi bukan cuman general ya, jadi kayak dia sampai cerita detail kayak, dia pernah loh dia ada ada kesempatan membeli satu satu properti di Hong Kong, misalnya berapa puluh juta dolar, terus nggak berapa lama itu kali 10. Maksudnya pada saat dia beli, dia melihat peluangnya, terus dia menjual ke orang hanya dalam 10 bulan kali kali berapa. Jadi kayak banyak cerita-cerita yang kecil-kecil yang kita pas baca tuh, oh ternyata peluang seperti ini ada, ternyata ada peluang seperti ini. Dan jadi kayak menurut saya 3 biografi itu sih, khususnya yang Pak Mohtariadi sih, menurut saya lumayan menarik. Manusia Ide kalau nggak salah namanya. Manusia Ide. Oke, nanti aku coba Ya itu cari yang bagus. itu, aku belum manusia ide. Iya, ya. Mungkin ada satu pertanyaan lagi mungkin sebelum selesai. Oh ini ada yang tanya, nggak tahu ini Pak, ada yang tanya tips membangun PT di bidang peternakan. Maksudnya Oke, gimana ya? PT di bidang peternakan. Nah, Peternakan, menurut saya balik lagi nih, tetap apapun industrinya, kerangka berpikirnya tuh harus yang pertama ada problem nggak di industri itu. Pertama satu. Jadi kita mesti lihat ada problem apa yang mau dipenuhi. Ini peternakan nanti misalnya kita jalani peternakannya, kita untuk memenuhi problem apa nih? Apakah ada orang yang membutuhkan sesuatu yang kita mau penuhi, itu satu. Kedua, coba belajar untuk ngelihat pesaingnya dulu. Jadi pas kita mau mulai, oke, bisnis model saya kayak gini nih. Langsung bedah industrinya, lihat, oke, pemain yang paling hebat di industri ini, di daerah saya siapa ya? Di daerah luar siapa ya? Mereka kayak gimana? Dibedah dulu. Terus yang problem tadi bisa nggak kita masukin buat ngunggulin orang itu? Kayak gitu. Jadi mungkin mungkin dua itu sih. Setiap kali kalau mau masuk industri harus lihat problemnya, terus bedah terhadap pesaingnya. Mungkin gitu kali ya. Nggak bisa jawab terlalu spesifik saya. Oke, oke. Pak, untuk ekspansi usaha saat ini lebih cocok franchise atau ini nggak nyambung sebenarnya, franchise atau fintech? Maksudnya Oh, fintech ini apa namanya? Agak beda sih, franchise atau fintech. Mungkin mungkin lebih ke ini kali ya Pak. Kalau oh, misalnya saya mungkin tanya ambil gini aja pendanaan kali ya? lebih nggak. Iya mungkin kalau menurut Pak Win itu konsep franchise dengan bisnis sendiri itu gimana ya Pak? Lebih oke mana sih kalau menurut Pak Win? Oh, kalau ditanya untuk F&B misalnya, ya tentu balik lagi ke masing-masing nih. Karena kalau franchise kan, kalau misalnya nggak dengan franchise, berarti kan kita dengan modal sendiri atau investor nih. Keuntungannya, kalau nanti per cabang semua profitnya gede, semuanya milik kita. Tapi kalau franchise, kita nggak perlu ada resiko di cabang, uangnya juga pakai uang orang, dan kita bisa grow langsung banyak dalam misalnya setahun gitu. Yang tadinya mungkin nggak franchise, cuma bisa 5, tapi kalau franchise bisa langsung 50 gitu. Ada 50 di 50 kota, 50 titik dengan konsep yang sama. Ya downside-nya kalau untung banget, si pembeli franchise-nya yang menikmati, kita kan ngambilnya management fee paling kan, sama kita mungkin ngarahin dia untuk ngambil bahannya dari kita. Paling dari situ. Jadi plus minus sebenarnya sih. Pertimbangannya bergantung ke pendiri bisnis lagi sih. Kalau Pak Win sendiri sempat ikut terjun invest di franchise juga nggak sebagai franchisee katakanlah? Ada Mas, saya ada invest di satu F&B, ya F&B mixology, itu kita jalanin dengan konsep franchise awalnya. Jadi ada beberapa cabang di luar, itu orang ngambil franchise dan jalanin penuh. Tapi ya kita kita memang awalnya nggak ada pengalaman di franchise, jadi kita kan nggak terlalu paham detail tuh. Kita sekarang paham kalau misalnya memang mau dengan franchise perlu dengan struktur yang rapi gitu. Jadi tetap perlu ada bagian-bagian yang manajemennya harus di kita. Jadi misalnya kalau misalnya ada konsep yang mau dirubah di cabang atau mungkin di cabang mau hadirin menu baru, itu tetap harus approval sampai di pusat. Jadi kalau misalnya franchise tuh benar-benar nggak boleh dilepas total sih. Itu satu pelajaran sih Ya, ya. Pak gitu. ini juga ada yang menarik nih, mungkin Pak ini ahlinya Pak Win. Pak untuk usaha baru mau dibuat untuk fundraising investor itu pembagiannya berapa ya Pak idealnya? Untuk usaha baru. Iya dia nih Oh, kayaknya startup ya. startup tapi mau mulai fundraising dengan investor. Mungkin dia tanya Oke. pembagian yang benar itu berapa persennya kali ya? Oke. Oke. Kalau di Idealnya. dunia startup, maksudnya
ketika kita mau fundraising, memang sebenarnya teorinya dulu nih yang mulai. Kita bikin projection-nya, terus kasih multiple-nya, segala macam, muncul value-nya, terus kita nanti setelah ada value perusahaannya, kita ngomong ke investor, kita mau raise segini, misalnya value-nya 10 miliar, kita mau 1 miliar untuk 10%. Awal semua pasti begitu. Tapi ujung-ujungnya tetap itu yang ada secara realitas tuh terutama di pre-seed sama seed itu ya agreement pada saat diskusi dari si investor dengan si pendiri sih. Dan rata-rata memang itu di level 10 sampai 30%. Dan memang banyak sekali investor yang nggak mau kalau udah masuk series A atau series B, series A itu foundernya udah minor, dia nggak mau. Jadi dia maunya tuh ketika kan ada pre-seed, seed, series A, B, C, D kan. Dia tuh mau series A si founder masih majority. Karena based on historical, ketika foundernya sudah terlalu cepat nggak majority, itu dia udah nggak inline sama perusahaannya. Maksudnya udah nggak inline terhadap mau besarin gitu. Jadi memang investor akan preferensinya tuh ya di tengah-tengah di series A, series B tuh memang foundernya masih majority gitu sih. Kalau di awal-awal tadi ya 10 sampai 30% biasanya sih. Walaupun memang dihitung dulu awalnya dari proyeksi keuangan. Oke. Ini mungkin terakhir ya, udah jamnya mepet. Pak, mungkin ada ini nggak tips-tips bagaimana sih cara mencari investor, Pak? Tips-tips cara mencari investor. Iya. Oke, yang pertama pasti yang tadi udah clear dulu nih. Idenya udah clear, problem apa yang diberikan solusinya udah clear, terus tuangin semuanya ke pitch deck. Nah, pitch deck ini mesti belajar nih, pitch deck yang buat pitch deck yang orang sekali lihat. Pitch deck itu kan bukan sesuatu yang detail. Kita kalau ke investor, kita keliling, kita kasih pitch deck yang dasar, sama nanti pas ketemu baru pitch deck yang detail. Maksudnya pitch deck dasar tuh dia lihat, oke, bisnis modelnya seperti apa, terus dia market size-nya seperti apa, timnya siapa, terus rencananya apa. Tapi nanti kalau udah ketemu kan detail sampai proyeksinya seperti apa, dalam-dalamnya tuh dikasih lihat. Nah, kita harus belajar untuk bisa bikin pitch deck nih. Nah, kalau misalnya masalah cari investor, menurut saya itu masalah proaktif aja sih. Terutama sekarang ada LinkedIn Premium, itu benar-benar bisa kita udah megang pitch deck, bisa tembak ke semua angel investor sampai ke VC punya level yang maksudnya dari associate manager sampai partner bisa kita kirimin gitu, asalkan kita ready. Jadi sekarang udah jauh lebih mudah sih buat fundraising sebenarnya dibanding dulu ya. Lewat LinkedIn ya, Pak. Iya, LinkedIn Premium. Oke. Pak, sebagai penutup, Pak Win mungkin ada kata-kata penutup atau tips buat teman-teman dari pengalaman Pak Win selama ini berbisnis atau berinvestasi. Oke. Ini yang selalu saya tekankan nih Pak. Saya semoga teman-teman bisa menghilangkan gengsi. Jadi kalau misalnya mau bisnis, jangan gengsi guys. Jadi banyak orang ya, karena sekarang ini social media udah semarak, orang tuh suka membandingkan diri sendiri dengan orang lain gitu ya. Oh, dia lebih kaya, dia lebih hebat, di umur segini dia udah apa. Kita harus bisa menghilangkan gengsi, karena gini, saya dulu pernah ada kawan ya, dia nggak mau berbisnis. Misalnya dia kepikiran, oke, saya mau bikin toko online nih, tapi saya udah senior nih, saya udah di corporate udah senior nih, masa buka toko online? Nah, karena pemikiran dia gengsi, pemikiran itu jadinya nggak mulai. Padahal itu toko online kalau dia mulai, mungkin aja jadi gede sampai sekarang. Mungkin aja nggak ada yang tahu. Tapi karena gengsi itu, jadinya dia nggak mulai. Nah, jadi harapan saya sih, ini teman-teman yang mau bisnis, sesenior apapun kita, sehebat apapun kita, di akademis kita juara 1 atau apapun, harus mau mulai dari awal. Nggak usah malu, nggak usah gengsi, karena itu justru yang bisa, itu first step-nya untuk nanti jadi gede. Nggak ada itu, ya nggak ada nanti yang belakangnya. Jadi kalau bisa yang pertama, jangan gengsi sih. Dan yang kedua, harus mau belajar terus. Ini juga sama, kaitannya sama yang pertama. Jadi kadang orang kalau misalnya udah pinter gitu ya, dia kayak, wah akademis sudah tinggi, paling pinter di kuliahnya atau di kerjaan, dia karirnya tinggi banget. Dia kalau ada hal baru, yang sesuatu yang berbeda gitu, dia kecenderungannya nggak mau belajar lagi. Nah, ini harus dihindari nih. Jadi kayak kita udah jago di digital marketing, ternyata ada sesuatu, misalnya mau jalanin startup perlu belajar tentang finance, ya belajar tentang finance, harus mau ikut kelasnya, baca bukunya, cari orang yang lebih berpengalaman. Jadi harus mau haus belajar terus.
Gitu sih. Apapun kondisi kita harus haus belajar terus. Mungkin dua itu ya. Jangan gengsi sama haus belajar sih. Oke. Thank you. Kayaknya banyak banget masih pertanyaan yang belum terjawab. Saya mohon maaf sekali. Mungkin lain kali mungkin kita bisa ada sesi lagi. Terima kasih banyak Pak Win dan sebelumnya teman-teman. Again mohon maaf jika semuanya tidak bisa terjawabkan karena banyak sekali pertanyaan saya mesti pilih satu-satu tadi. Terima kasih banyak Banyak Pak banget Win deh. mau join lagi Thank nanti you kalau juga Pak waktunya Pak. Udah undang saya jadi lagi narasumber. dengar. Oke, feel free Pak Ya, kalau ada mau thank you tanya-tanya ya. tentang apa dengan saya, feel free aja. Sure, sure, sure. Thank you. Thank you ya Pak ya. Oke, have a good night. Yo, Yo. bye-bye teman-teman.